ini mbak curhat Pak Bos dulu. Coba Bos dengarkan dulu. Mau curhat olehmu. Tidak usah karena galau-galau begitu. Orang galau itu orang tidak bersyukur. Begini Bos, dengar dulu. Dengar apa ini sama anak kecil begini? Saya suka kawin. Hah? Suka kawin. Suka kawin? Astagfirullahaladzim. Bos saya ini pikir mau dulu puadin bagaimana? Tayang-tayango. Gantung. Tapi uti ngana kan belum cukup umur ngana. So ada CP umur, Bo. Badan yang tidak cukup. Oh, badan yang tidak cukup. Secara keminian ngana mini. Iya. Oke. So saya itu Bos cari akan solusi dulu bagaimana. Dulu pertanyaan kita ngana ini mau menikah dengan orang yang seperti apa? Lebih dari di atas. Ngana selera tinggi ngana tinggi tidak tinggi. Biar Bos selera yang tinggi. Tapi ada calon enggak ngana ini? Sementara program mo lo jakabe uti kita bahana pemain itu. Kan kawin olo itu sementara program olo itu kan. Pokoknya ngana kalau misalnya mau menikah itu ngana harus ada calon. Kalau tidak ada ngana kita menceritakan pada Ustadz Robi. Calon so ada saya lihat di brosur. Nggak harap pun bawa ulo kampus tinggal mau lihat di brosur. Tidak mau lihat di brosur. Itu calon itu mau datang akan di ini. Datang akan di rumah. Melalui perantara, apakah orang tua, apakah nganape ustadz atau nganape murobi, itu banyak cara. Nah kalau misalnya ngana ada mati otuk tuh hilang menikah, tolong ngerti Ustadz Robi. Mau tepat Pak Ustadz saja. Karena beliau ini kan biar bagaimana dia yang akan memberikan kita wejangan. Cuma masalahnya kan siap lahir batin tidak ini. Insya Allah. Walau insya Allah. Insya Allah siap. Kalau nganape batin kita tahu siap, nganape lahir ini. Suka semaku cukup. Oke, semaku cukup ya. Nggak iya, pokoknya ngana kalau memang suka mau menikah. Tapi kita ragu. Hamil hawa itu di ponika mau boleh. Jangan kan teh Bos ragu. Apa? Saya olahraga. Itu yang anak mesti tahu. Artinya dalam rumah tangga ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Info Ustadz. Assalamualaikum. Ya betul. Lo aja betul. Peradaban bete yo. Bisa di belakang Bos. Kebiasaan anak-anak Ustaz. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz tipe dia util dong ya Ustaz. Ya, sudah lama. Hampir 1 tahun berarti. Ya karena tahun lalu orang ketemu. Tahun lalu ketemu di Desember. Ini tahun depan. Baru ketemu kamar. Ini Ustaz, alhamdulillah Ustaz Allah Ati hadir kamar pol ini di program Roh Bustan Ustaz, dan ini orang hari ini ditemani dengan Ustaz langsung ya. Ustaz Robi. Ini tadi ada permasalahan Ustadz bahwa buti saya pekaryawan ini hati tengok betul nyina buti dia ini suka menikah. Cuma saya masih dalam hati saya masih ada keraguan Ustadz ini terhadap ini. Keraguannya di mana? Saya tidak tahu apa yang bikin saya ragu pada ini atau Ustadz. Cuma secara kasat mata saya ragu. Nah mungkin Ustadz boleh mau share informasi dulu tentang ini pernikahan ini Ustadz. Apakah sekarang sudah musim atau juga masih belum? Kadang kalau di Gorontalo itu kan ada musim-musim menikah itu. Tayyib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Para pemirsa Robusta yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga para pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kita berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu semua bulan boleh. Semua bulan boleh. Cuman kalau kita berbicara tentang mungkin yang dimaksudkan varian ini, ada bulan-bulan tertentu yang dianggap boleh. Iya. Selain dari bulan itu tidak boleh. Iya. Pamali. Iya. Sekarang begini, kalau kita di Gorontalo, ya, menganggap ada bulan Hulalo Totaulia. Totaulia Allah akali. Ada tinggi anti Totaulia. Orang lain ke atas dia ke bawah.
Tidak sesuai ya. Ya Ustaz, Tatawliya Allah akali. Dan apa namanya, di zaman Nabi pun, di zaman sebelum Nabi, di zaman jahiliyah, mereka juga menganggap ada bulan yang sial. Ya, iya. Namun Nabi, karena mereka menganggap itu bulan yang sial, Nabi nikah pada bulan itu. Nabi nikah pada bulan itu. Karena apa? Mau membuktikan apakah bulan itu benar-benar sial atau tidak. Ya. Jadi macam kalau kita di Gorontalo, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dianggap hulalo tatawliyah. Ya, karena tak putar-putar, awal akhir. Ya, jadi sehingga orang bilang jamole wa bomu bele. Tidak boleh empat tanam, tidak boleh dianggap sial semuanya. Ya, padahal kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man sabbad dahra faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang mencela bulan, ya, dianggap apa namanya, ada bulan yang sial. Oh, kalau bulan ini Luanga, kalau bulan ini Kalisua. Ya, atau misalnya atau apa? Saya pikir-pikir Luanga. Saya pikir-pikir kalau mau pikir di bandara, dia mau pulang kamar itu. Kenapa pulang kamar itu? Oh, pesawat tidak jadi berangkat karena Luanga ngonti. Karena membatalkan penerbangan internasional. Gara-gara Luanga. Kenapa kada pulang kamar? Karena Luanga hari ini. Ya, tidak boleh terbang. Gara-gara Luanga sampai. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah, memberikan kepada kita keburukan, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Ma min musibatin wala hammin wala ghammin illa kaffarallahu khataya." Ya, tidaklah seseorang itu diberikan kepada kita suatu musibah berupa kesedihan, kesusahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita diberikan musibah oleh Allah, Allah gugurkan dosa kita. Ketika kita tertusuk duri, Allah gugurkan dosa kita. Kita harus bersyukur. Ya, jangan justru kita lari. Ya, orang anggap oh ini jam 8 Luanga. Ya, ketika jam 8 Luanga dia tidak mau turun. Ya, ini sebenarnya sudah mencela hari, menganggap ada bulan yang sial. Ya, kata Nabi tadi, man sabbad dahra faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang mencela hari, menganggap ada hari yang sial, ya, berarti dia telah memusuhi, ya, faqad asa, telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita menganggap itu adalah bulan yang sial. Di zaman Nabi pun demikian, ya. Jadi di zaman jahiliyah mereka menganggap bulan Syawal itu adalah bulan yang sial. Ya, bulan Syawal itu bulan yang sial. Maka Nabi nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Iya, padahal orang-orang dahulu menganggap itu adalah bulan yang sial. Nabi bantah, Nabi buktikan, apakah ini benar-benar bulan yang sial? Nabi nikah pada bulan Syawal tersebut. Berarti kalau banyak orang itu Ustaz yang jangan bilang pada tali tipi lo tuh filem itu loa. Ini berarti saya alhamdulillah sekarang terbantah. Ya, kalau apa namanya dianggap bulan yang sial berarti dia tidak panjang umur. Alhamdulillah masih hidup sekarang. Masih ada bakar jadi dengan saya. Kalau dianggap sial berarti sudah tidak ada sekarang karena sudah meninggal dunia. Tapi masih alhamdulillah masih bersama dengan kita. Masih hidup. Baru ada urus perpanjang di Samsat. Nah ini Ustaz, nah ini kan kalau saya mengarahkan ke dia Buti, kalau Ngana memang suka menikah Uti, Ngana harus bangun sebuah keluarga yang sesuai syariat Islam. Betul. Nah kira-kira keluarga yang seperti apa Ustaz yang dicita-citakan oleh agama litorang ini Ustaz? Taib. Keluarga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Yang pertama adalah membuat seorang itu sakinah. Ya, jadi sakinah bukan sakitan. Sakinah. Jadi sakinah itu apa? Ketenangan. Ya. Orang apa namanya kalau dia merasa sakinah, dia merasa tenang. Ya, jangan sampai ketika dia nikah, ya, ada piring terbang, ya, ada balangat terbang. Itu bukan sakinah namanya, ya. Atau misalnya semua apa namanya kata-kata makian keluar dari mulut dari seorang istri atau seorang suami. Ini bukan sakinah namanya. Jadi yang pertama adalah sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Nah, mawaddah itu bukti kecintaan. Tapi bukti kecintaan yang diberikan oleh anak muda. Jadi kalau orang masih muda, itu yang ada dari dia mawaddah. Jadi bedakan antara mawaddah dengan warahmah. Kalau mawaddah itu, ya, mawaddah itu kecintaan yang diberikan
oleh orang-orang yang masih muda. Ya, jadi kalau yang masih muda menikah itu beda dengan orang yang tua, ya, lansia, ya. Jadi kalau orang yang masih muda, ya apa namanya, mawaddahnya masih tinggi, ya. Kan ada dua, laki-laki itu kan ada tiga. Ada pandangan hidup. Baru memandang langsung hidup. Oh, iya, pandangan hidup. Pandangan hidup, memandang yang langsung hidup. Yang kedua pegangan hidup. Nanti dipegang baru hidup. Dan yang ketiga adalah usaha hidup. Nah, kalau yang ketiga ini khusus warohmah, karena khusus tua-tua, dia usahakan nanti hidup. Oh. Jadi ada kategori-kategori begitu Ustaz ya untuk itu ya. Jadi ada yang pandangan hidup baru memandang langsung hidup. Jadi pegangan hidup nanti dipegang baru hidup, dan yang ketiga adalah usaha hidup. Nah, ini kan Ustadz kadang-kadang juga banyak faktor yang menjadi permasalahan di antara keluarga itu. Untuk susah sekali ketika orang ingin mengupayakan bahwa dia punya cita-cita untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kemudian ketika di perjalanan pernikahan kadang-kadang sering terbentur dengan masalah harta. Nah, apakah ini harta ini menjadi sesuatu yang utama untuk di sebuah rumah tangga atau bagaimana itu, Ustaz? Harta ini kalau kita melihat ini juga hal yang sangat urgent. Tetapi bukan hal yang paling inti, ya, bukan hal yang paling inti. Karena apa? Kalau orang yang sudah menikah dan benar tauhidnya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau orang yang sebelum nikah dia itu awalnya dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa, iyakunu fuqara, susah. Macam dia dulu, Ustaz. Biasanya dia anak oto-ato misalnya. Kalau atau misalnya awalnya dia naik sepeda. Kalau dia sudah nikah, tidak ada sejarah orang setelah nikah dia jadi mati kelaparan, tidak ada sejarah. Justru semakin semakin maju ekonominya, ya. Kalau dia benar-benar menyerahkan, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kehidupan itu, kehidupan keluarganya itu seakan-akan many king of the king. Ya, jangan sampai demikian. Harta itu raja yang dirajai, seakan-akan kalau tidak ada harta tidak bisa hidup. Seakan-akan harta ini segala sesuatu. Kalau tidak ada harta dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Harusnya yang kita dahulukan itu adalah tauhid kita. Apakah benar-benar tauhid kita itu benar? Kalau tauhid kita ada, insya Allah, ya, kita akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tawakalnya burung. Burung itu, ya, dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, ya. Masuk dalam sangkarnya, keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong dan masuk dalam sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut thair, taqdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung. Bagaimana burung itu? Taqdu himasan, dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, masuk ke dalam sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Jangan sampai burung itu lebih mulia daripada kita, ya. Kita menganggap, saya ini mau kasih makan sama saya istri apa? Ya. Jangan sampai demikian. Karena kalau kita sudah menikah, yang menjamin keluarga kita itu adalah Allah. Tetapi juga kita harus menempuh. Jangan cuman ada Allah, tapi tidak mau tutul hut bere. Atau suruh boleh ulangi. Ulangi. Itu tak malantingo itu. Kadang-kadang saya itu Ustaz begitu, habis subuh itu saya baca nasi kuning baru saya bagi tidur lagi. Kok sama dengan Berarti itu harus dipahami juga. Iya, harusnya setelah itu, ya. Wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard. Ya, apabila setelah dia melaksanakan salat, hendaklah dia bertebar di muka bumi ini mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap cari rezeki, tetapi jangan sampai kita menganggap rezeki itu dari Allah, tetapi kita tidak mau mencari. Ya, kita hanya duduk diam di rumah, tidak mau mencari. Ya, kita juga harus mencari. Ya, kita harus tetap mencari, dan itulah harta itu suatu hal yang sangat penting. Taib. Berarti Ustadz, harta itu bukan sesuatu yang penting juga, tapi kan kalau misalnya ada dalam anjuran Islam juga yang mengatakan bahwa kita harus memperhatikan juga bahwa faktor ekonomi juga salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita mau menjalin sebuah rumah tangga, Ustadz. Iya. Nah, karena ini sewaktu untuk break, jadi nanti terus akan lanjut sebentar, dan sahabat
milenial dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Robusta, ngobrol bareng Ustadz, dan kali ini ditemani oleh Ustadz Robi. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Robusta, ngobrol bareng Ustadz, dan sore ini kita ditemani oleh Ustadz Robi yang akan berbincang masalah pondasi keluarga muslim. Nah, ini Ustadz tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata harta ini bukannya salah satu faktor utama untuk kita bisa membangun keluarga ini, Ustadz. Penunjang. Nah, penunjang. Iya. Nah, itu tapi kan ada juga dalam falsafah Islam bahwa kita pun harus memperhatikan ini faktor ekonomi. Betul. Nah, ini bagaimana ini Ustadz kalau melihat permasalahan dari penjelasan yang tadi, Ustadz? Iya. Ya. Harta itu, ya, jadi ekonomi itu berkaitan dengan harta. Jadi ekonomi itu berkaitan dengan harta. Baiknya rumah tangga juga, ya, itu berhubungan dengan harta. Tetapi yang paling tinggi itu adalah agama. Ya, jadi agama itu yang mengontrol semuanya. Ya, apakah itu baiknya hartanya? Karena kalau dia hanya lebih fokus kepada hartanya, ya. Ketika dia fokus hanya pada hartanya saja, dia akan lupa dengan agama, sehingga dia mencari harta, dia tidak melihat lagi dari mana harta tersebut. Dia tidak melihat lagi kemana dia akan menyalurkan hartanya itu. Jadi dua hal yang harus diperhatikan pada saat harta ini. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, sampai dipertanyakan tentang 4 hal. Di antaranya tentang hartanya, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia salurkan. Jadi mengenai harta ini, ya, dua yang dipertanyakan oleh Allah nanti, dari mana dan kemana. Jadi kalau masalah ekonomi, ya, ekonomi itu juga itu masalah harta. Jadi harus juga kita memperhatikan kenapa harus ada bimbingan dari syariat Islam supaya yang masuk dan keluar harta itu terkontrol. Ya, dalam artian dibimbing, kita terbimbing oleh syariat Islam. Jangan sampai kita hanya cari uang, tetapi uang yang kita dapatkan uang yang tidak halal. Ya, kita juga kita sembarangan mengeluarkan uang, tidak ada tanpa mubazir lah, segala macam lah. Ya, itulah dikontrol dalam Islam. Taib. Itu Ustaz, Pak Ustadz, saya mau tanya. Sama tuh Pak Ustadz tuh. Boleh jawab? Bagaimana membangun pondasi keluarga muslim? Itu harus dimulai dari mana dan dilakukan bagaimana? Oh, dia bertanya Ustaz, DP otak sama DP tinggi kan? Dia bertanya bagaimana memulai ini keluarga muslim, dimulai harus seperti apa? Kalau keluarga muslim itu dimulai dari cara memilih jodoh. Dengar itu, Bos. Jadi memilih dari awal, start awal. DP start, kalau DP starting so tidak gagah, DP ending juga so tidak gagah. Oh, berarti start awal menentukan ending. Menentukan juga ending. Berarti menentukan juga tengah. Jelaskan Berarti Madelo ini dia Madelomba pilih pelen. Kita jelaskan kalimat orang ini supaya macam begini, macam namanya juga rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Rumah itu ada pondasi. Kalau pondasi dia tidak bagus, bagaimana mungkin rumah akan berdiri dengan kuat? Akan roboh, mudah roboh. DP campuran tidak bagus, akan menyebabkan juga rumah akan mudah roboh. Begitu juga kalau jodoh. Kalau juga DP jodoh dari awal bikin sakit kepala, ya. Sudah, DP akhir juga sakit kepala terus. Berarti tiap hari itu saya dia Paramex. Apalagi juga baca cerita yang hina matonton opo. Jadi bagaimana Ustaz memilih kriteria ini, Ustaz? Yang pertama, kalau seorang suami, jadi kalau wanita mau pilih suami, yang Nabi berikan itu 2, ya. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian orang yang memiliki agama dan akhlak. Jadi syarat laki-laki itu 2. Agama dan akhlak. Ada orang yang punya agama tapi tidak punya akhlak, adabu. Ada yang punya akhlak tapi tidak punya agama. Jadi jadi 2 hal ini yang harus diperhatikan. Jadi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian orang yang memiliki agama dan akhlak, maka nikahkanlah. Ya.
Kalau tidak apa? Illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak mencari orang yang memiliki agama dan akhlak, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Nah, jadi itu dua standar laki-laki. Agama dan akhlak. Jadi agama dan akhlak. Jadi berarti ketinggian tidak masuk itu. Oh iya. Lolos ya, di antara dua itu ada. Tidak tereliminasi. Tidak tereliminasi. Alhamdulillah karena masih aman. Orang masih bertanya Ustaz. Berikutnya Ustaz. Semoga jawaban lain lagi Pak Ustaz, bongkar kamar lagi. Nah, sekarang kalau dia wanita, ya, wanita kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, tunkahul mar'a li arba'ah. Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Ya. Di antaranya adalah li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, karena nasabnya, karena keluarganya, karena nasabnya, karena karena hartanya, ya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi kata Nabi apa? Fadfarad bidzatid din taribat yadaka. Maka dahulukanlah orang yang memiliki agama, kamu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi yang didahulukan itu dua. Didahulukan Nabi itu, kalau wanita itu 4 kriterianya, tapi yang 2 ini yang skala prioritas. Agama dan kecantikan. Agama dan kecantikan. Tapi yang paling tinggi itu adalah agama. Oh, agama paling. Agama. Jangan kadang sekarang orang mau cari bening-bening. Iya. Tapi DP hati tidak bening. Ya, cuman berurus dengan DP make up ini nanawau. Ya, tapi bamasa koki-koki. Bila terpulango yun. Ini make up sebelum belakang rampa-rampa. Itu maksud saya adalah kalau dia standar agama, kebeningan itu terletak pada hati. Ya, kecantikan juga itu sebagai standar juga, tapi bukan utama. Ya, tapi dia adalah pelengkap, tersir, ya. Hanya pelengkap saja. Dia bukan dijadikan standar inti, ya. Ya, dia tersir, ya. Hanya pelengkap saja. Jangan dianggap, jangan dibalik, ya. Justru kecantikan, kita mau ambil yang cantik, ya, yang bening-bening, ya, sehingga ketika dia di rumah nasi dari pagi sampai sore dia tidak mau masak, dia cuma fokus dengan DP bening-bening make up, ya, DP garis kening dia cukur, dia ganti lagi, dia mencukur baru dia menggambar. Itu maksud saya apa? Kalau dia agama, dia sadar bahwasannya saya ini cinta kepada suami saya karena Allah. Itu yang dia perhatikan. Ya, bukan karena yang lainnya. Bukan karena make up. Ya, bukan karena make up. Jadi itu yang harus kita perhatikan, ya. Jadi agama dan akhlak. Jadi lihat laki-laki agama adab dan agama. Kalau perempuan kecantikan agama dan kecantikan. Ya, jadi dua-dua. Jadi dua-dua agama. Jadi draw. Dua sama. Ya, dua sama. Karena orang kalau kalau yang agama, yang kecantikan ini hanya disyaratkan oleh beberapa imam saja. Karena kadang ada orang yang nikahi karena agama, karena dia tidak cantik dia oleng. Di pertengahan jalan oleng, ya. Iya. Baik, itu. Ya. Ustadz, ini kan kadang-kadang juga banyak yang terjadi di sekitaran kita, bahwa masih ada juga keluarga-keluarga yang sangat kering pemahaman tentang agama, dan ini kebanyakan merusak keharmonisan dari keluarga itu, Ustaz. Nah, ini bagaimana mau menanggapi ini, Ustaz? Ini karena keringnya pemahaman tentang agama sehingga merusak keharmonisan rumah tangga, akhirnya tidak menjadi samawa tadi itu, Ustaz. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa agama itu inti dari semuanya. Kalau agamanya bagus, ekonominya juga bagus. Ketentraman rumah tangganya bagus. Ya, semuanya bagus, ibadahnya juga bagus. Ya, semua bagus karena dia merasa dibimbing oleh Islam. Ketika dia mau melangkah misalnya mencari nafkah, ya, dia hati-hati. Jangan sampai kalau akhir tahun bikin SPJ lagi, ya, SPJ fiktif lagi. Semua ada nota panjang. Nota panjang cuma dia suruh tanda tangan ke sana, kalau tidak ada ADP angka. Nota kosong. Untuk di Tropi Warkop ini Ustaz tidak ada minta nota kosong. Tidak ada, ya? Karena Tropi pelanggan semua Ustaz. Saya suruh cabut izin kalau minta nota. Jangan cabut, Ustaz. Jadi kalau dia dibimbing oleh Islam, dia akan melangkah berhati-hati. Ini dilarang atau diperintahkan.
Kalau diperintahkan, dialah maju terus, gas. Oh, gaspol. Gaspol. Ya. Mantap surkri. Tapi kalau misalnya dia berasa itu adalah hal yang terlarang dalam Islam, dia Kondor. tidak berani melangkah. Dia kondor. Kondor. Ya, dia rem lagi. Oh, rem, pakai cakram lagi. Oh, Bisa lengkap. jadi jamona Ustaz. Iya, karena dia tahu ini hal yang dilarang oleh Allah. Iya. Ya, dia tidak berani melangkah dengan selangkah mungkin karena dia merasa itu hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga ketika dia mau mengeluarkan hartanya. Karena mengeluarkan harta ini ada dua. Orang kadang tidak mengeluarkan harta bukan karena hal yang diharamkan, kadang bunggili. Oh, ada faktor kebunggilian. Kebunggilian. Iya. Kebunggil. Jadi karena dia bunggili, dia tidak mau. Jadi bedakan ya. Iya. Bedakan mengarahkan sesuatu pada tempatnya dan dia bunggili. Kalau bunggili memang ada hartanya dan hal itu hal yang disyariatkan dalam Islam, tapi dia tidak mau keluarkan karena hal yang dia menahan hartanya. Ini tidak boleh. Ya, jadi ketika seorang menahan hartanya, ya, dia menjadikan harta itu hal yang dia tahan. Ingat, semakin bertambah harta kita, semakin lama juga hisapnya. Ya. Jadi orang kalau misalnya ada harta, ya kadang orang bisa lolos dari BPK, KPK, tapi tidak bisa lolos dari malaikat. Ya. Jadi orang biasa dia sudah BPK aman, kita semua atur kesan di SPJ selesai urusan, ya Aman. KPK juga aman, tidak ada temuan, aman. Tapi kalau malaikat, biar ente akal bro. Biar dia pakai mau orang cari. dalam. Dia mau cari. Biar ada orang dalam. Kayak begini nih, kayak biasanya kalau di Ramadan, ya, kan ada namanya malaikat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, malaikat Lailatul Qadar itu tidak berani masuk kalau di situ ada anjing. Ya. Oh, begitu Ustaz. Iya. Kalau di situ ada anjing, ada gambar-gambar bernyawa, itu tidak masuk. Itu malaikat Lailatul Qadar, tapi malaikat pencabut nyawa biar ada anjing di situ, anjing satu kali yang bage. Kalau dibilang singgah. Singgah. Satu kali di tuan rumah dia ambil. Kayak anjing mau keluar. Jadi seperti itu. Iya. Nah, ini Ustadz kan di programnya Terang Allah ini kan banyak juga milenial yang menonton program ini Ustadz. Nah, ini kan kalau rata-rata milenial belum juga berkeluarga. Nah, peran mereka dalam rumah itu seperti apa Ustadz ketika mereka berperilaku nanti? Sebagai seorang milenial yang suka menonton ini. Sekarang kan banyak yang milenial yang menonton. Sekarang begini, kalau sudah menonton acara kami ini, yang pertama kalau ada yang perlu dievaluasi, dievaluasi dan diperbaiki. Karena orang yang baik itu adalah bukan orang yang jalan di tempat, tetapi dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Awalnya mungkin tidak sesuai dengan jalan syariat Islam, dia mulai belok pelan-pelan sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita menonton agama. Jangan sampai kalau misalnya menonton siaran robusta seperti ini, cuman telinga yang masuk surga, cuman mata yang masuk surga. Karena cuman telinga dengan mata yang menyaksikan, ya, tapi tidak diamalkan. Oh, putus di situ. Putus. Jadi mau mata dan telinga yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Berarti kalau misalnya saya sedulan masuk surga ini Ustaz, sudah boleh ini telinga leupik ini. Berarti cuma telinga ini aja kepake pada neraka untuk kebaikan, yang lainnya masih tinggal di neraka. Yang lain masih transit. Berarti begitu seorang milenial untuk menanggapi bagaimana dia bersikap dalam keluarga Ustaz. Iya, jadi dia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kalau misalnya ada mungkin kadang orang melihat acara, Ustadz ini pas singgung sama saya. Bukan pas singgung, ya. Ketika kita melihat nasihat, ya, kita membaca nasihat, kalau kita tersinggung, berarti risalah sudah sampai, ya. Alhamdulillah masih baper. Tapi kalau somati rasa, itu bahaya. Wala boleh Ustaz. Patay mota selesai. Ganti siaran. Berarti somati di hati kalau begitu. Tetapi kalau misalnya dia masih baper, itu Ustadz Robi ini sering singgung-singgung terus sama saya, ya. Sering singgung, ti Parianti dong kok jomblo, cepat menikah. Itu bukan tidak bisa mau baper. Itu harusnya kalau begitu
sebagai motivasi buat saya. Begitu juga kalau orang yang yang belum yang sudah berumah tangga. Ustaz tolong ini jangan singgung-singgung sama saya di Robusta. Bukan pas singgung, tetapi itu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga supaya jadi lebih baik, ya. Apalah arti hidup kita ini singkat. Singkatnya hidup itu, ya, kita harus isi dengan hal yang baik, ya. Jangan sampai hidup kita sudah singkat dihiasi dengan hal yang buruk. Ya Allah, ya, merugilah kita. Jadi singkatnya hidup kita, mungkin kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi umur Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu ma tajawaza ala dzalik, dan sangat sedikit orang yang melewati 60 sampai 70 tahun. Jadi 60 sampai 70 tahun itu kita harus isi dengan hal yang baik, ya. Apalagi rumah tangga kita. Kalau sudah bertambah, sudah ada pasangan hidup kita, berarti kalau kita sebagai suami, sudah 2 tanggung jawab kita. Tanggung jawab sama diri kita pribadi, dan orang pe istri. Ya. Kalau sudah ada anak-anak lagi, supaya orang pe diri, kemudian sama istri juga anak-anak. Ya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau istri yang dia mintakan pertanggungjawaban, bagaimana pengabdian dia terhadap suaminya. Bagaimana cara mendidik dia kepada anak-anaknya. Itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya harus kita pelajari, dengan mungkin di antara sebabnya juga kita mendapatkan siraman rohani seperti ini dengan kita menonton Robusta. Nah, Ustadz, kan kadang-kadang juga di sinetron ini saya suka melihat bahwa ada yang keluarga yang orang alim-alim, tapi dia ketika menikah dapat jodoh yang tidak alim-alim. Nah, ini apakah ini ada terjadi juga di realitas atau seperti apa itu, Ustaz? Iya, begini, kalau itu sebenarnya bisa saja itu jalan hidayah bagi yang tidak alim-alim itu. Jadi bisa saja, kadang ada Allah memberikan hidayah itu dengan berbagai macam cara. Ada Allah memberikan hidayah kadang dengan beberapa pelajaran, ya, dia apa yang dia lihat. Kadang juga diberikan pasangan, ya, seperti pertanyaan Parian tadi, ya. Ada yang alim-alim nikah dengan orang yang biasa-biasa, open cup lah. Biasa. Angin alami. Gaul-gaul men. Pakai you can see, kamu bisa melihat. Can see I. Nah, dengan begitu kan dia akan bisa merubah, ya, kehidupannya. Oh, berarti ini jalan hidayah saya. Dan orang sekarang sudah bisa melihat, ya, sudah bisa melihat. Jadi standar itu bukan standar diukur dengan uang, bukan diukur dengan jabatan, ya. Jangan sampai ada istilah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Berarti nanti ada uang. Nah, Ustadz, kalau misalnya ada banyak juga kejadian-kejadian di milenial itu ketika aku dapat, lo mana di nikah, karena aku belum kawin. Orang bilang, belum ada duit orang sup. Nah, ini juga jawaban-jawaban klasik ini, Ustadz, bagaimana untuk begini, yang harus kita sampaikan, tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu yang tepat. Orang yang menunda itu adalah memperkuat kematangan. Ya. Jadi misalnya belum menikah, bukan karena dia sudah punya uang, tetapi dia menunggu kematangan. Memperkuat kematangan, ya, karena menikah ini bukan hal yang mudah. Dilihat mungkin hal yang mudah, tetapi prakteknya itu yang susah, ya, prakteknya yang susah. Apalagi kalau sempat tambah istri yang kedua, ketiga, keempat. Tapi itu Ustaz ada rencana tambah kedua, ketiga, keempat? Mudah-mudahan, insya Allah. Berarti memang menambah kematangan dulu, Ustaz. Memperkuat kematangan. Nah, kalau orang yang poligami begitu, harus dia ngukur diri. Ngukur diri. Kalau tidak ngukur diri, jangan sampai dia ingin menjalankan sunnah, tapi menelantarkan hal yang wajib. Menelantarkan hal wajib maksudnya bagaimana? Dia harus menafkahi istrinya. Nafkah lahir dan batin, ya. Jangan cuman dia. Kadang ada orang cuman nafkah batin terus, lahirnya terlantar, ya. Ada juga nafkah lahir terus, batinnya terlantar, ya. Harus dua-dua, lahir dan batin, ya. Ya, oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaklah dia menikah. Ba'ah yang dimaksudkan di situ dua, kemampuan lahir, kemampuan batin dan kemampuan lahir. Jadi dua hal itu. Jadi ba'ah yang dimaksudkan itu adalah kemampuan lahir dan kemampuan
batin. Jadi orang kalau misalnya dia belum menikah, kadang itu untuk memperkuat kematangannya. Jadi perkuat dulu kematangan, ya, mepot tuheto, Langgangong potheta hutan dan semua. keimanan. Baru setelah itu dia melangkah. Tapi jangan juga terlalu lama. Ya, mau juga lain mau juga. Mati dalam keadaan jomblo, tambah rugi. Tapi juga kalau orang yang mau poligami, jangan juga dia suka langsung, oh ada Allah. Kemudian dia menikah, akhirnya terlantar semuanya. Nanti Allah akan bangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan miring. Kenapa dalam keadaan miring? Karena dia tidak adil. Ya, dia tidak adil. Tidak adil dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya, kepada anak. Biasanya cuma karena istrinya yang masih muda, dia cenderung kepada istri yang muda. Yang tua dia tinggalkan. Karena yang tua suka luar. So expired. Baik Ustadz, ini kita karena ini sudah waktunya break, kita break dulu, dan sahabat milenial jangan kemana-mana, kita akan kembali di Robusta ngobrol bareng Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat milenial, terima kasih masih bersama kami, dan kita sudah ada di sesi ketiga, di sesi terakhir untuk pertemuan kita di Robusta kali ini, ngobrol bareng Ustadz. Kali ini kita ditemani oleh Ustadz Robi. Nah ini Ustadz, ada saya terlintas di pikiran saya, ini berarti perlu ada sistem ketahanan keluarga untuk keluarga muslim ini. Nah, apakah kalau dalam hal ini butuh campur tangan pemerintah untuk mengarahkan ini atau bagaimana, Ustaz? Iya, di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam membangun keluarga itu ada campur tangan dari pemerintah. Ya, dalam hal ini, kalau Nabi Muhammad SAW, beliau di samping sebagai pimpinan agama, beliau juga sebagai pimpinan negara. Jadi dua yang dirangkap oleh Nabi. Bayangkan, Nabi Muhammad ini manusia yang sangat super. Super, Ustaz. Iya. Dia di samping pimpinan negara, dia juga pimpinan agama. Ya. Ada dua. Kalau di zaman sekarang kadang, kalau orang sudah memegang jabatan, kadang agamanya dia sudah mulai lupa. Ya, yang awalnya mungkin belum tadudu, ya. Dia rajin datang ke masjid. Oh, rame. Pas tadudu, dia dapat dia sudah pelupa itu masjid. Macam ini, sebelum tadudu DP kaca dia masih buka. Dadah. Oke. Iya, baik. Oke. Pas tadudu, dia tutup. Jawab iya, oke. Memang soal tak kancing kuat. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi zaman Nabi itu, Nabi sangat memperhatikan rakyatnya. Ya, karena jadi rakyatnya pada saat itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kemudian setelah itu ada namanya zakat mal. Zakat mal ini tujuannya adalah untuk untuk menyalurkan kepada dia subsidi silang. Subsidi silang itu maksudnya bagaimana? Diambil dari orang yang punya harta, dari orang kaya, ya, kemudian disalurkan kepada orang miskin. Jadi sehingga dia subsidi silang, baku tutup, ya, baku tutup akhirnya jadi kosong itu kemiskinan. Oh, terberantas dengan sendirinya, Ustaz, ya? Jadi terberantas dengan sendirinya. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah kita di Gorontalo kan ada Basnas. Ada Basnas. Nah, dengan Basnas inilah akan tersalurkan bagus. Ya, di daerah-daerah juga ada. Ya, jadi tinggal ini kita mengontrol baik-baik. Apakah hal ini adalah hal yang memang tinggal pengarahannya yang harus dilihat, didata baik-baik. Apakah dia benar-benar miskin atau tidak? Jangan sampai ada yang terlewati. Ya, tidak cuman karena ada yang dekat dengan pejabat baru dia data, tapi yang tidak dekat dia lewat. Orang dalam yang untuk orang dalam. Alex, anak kompleks. Oh, Alex, anak kompleks. Berarti harus diperhatikan. Jadi diperhatikan. Jadi yang dilihat itu bukan dilihat dari apakah orang itu dekat dengan pejabat atau tidak, tetapi yang dilihat itu apakah dia benar-benar hal yang layak mendapatkan atau tidak. Ya, jadi harus dilihat juga kartu kisnya itu bagaimana, ya, kartu apa yang dapat raskin itu bagaimana. Harus didata betul-betul supaya memang tidak ada kemiskinan. Jangan sampai sudah tersalurkan masih ada yang tidak dapat, masih ada berarti tidak tersalurkan bagus. Berarti harus butuh konsentrasi yang kuat, mendata, mengidentifikasi kekuatan data itu. Jadi datanya memang data yang valid, jangan sampai terlewati. Ya, akhirnya masih ada orang yang miskin yang tidak tersentuh
Ya, tidak tersentuh dengan bukan pemerintah tidak menyalurkan, tetapi orang yang mendata itu tidak peka, tidak melihat secara detail, tidak mengidentifikasi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan pada saat kita mau menyalurkan kepada masyarakat, ya. Jadi alhamdulillah kalau di zaman Nabi ada namanya Baitul Mal wat Tamwil, ya. Jadi sama dengan Basnas kalau sekarang, ya. Mereka menyalurkan zakatnya, setelah zakat itu diambil dari orang kaya, disalurkan kepada orang miskin. Ya, disalurkan kepada orang miskin. Sekarang kasihan nanti hari raya baru dapat zakat. Harusnya, karena kalau kita mau memberantas kemiskinan, kita harus berantas bukan cuma hari raya. Bukan nanti Ramadan kemudian kita salurkan harta kita, tidak. Tetapi yang harus kita salurkan adalah pada saat mereka mereka masih dalam keadaan miskin, dibantu terus. Kalau sudah tidak, berarti pindah lagi, cari lagi yang mana yang lebih miskin dari dia. Sampai hilang kemiskinannya. Benar-benar tidak ada. Iya, benar, sudah bersih kemiskinannya. Itu tujuannya. Jadi campur tangan pemerintah juga harus ada, ya. Jadi jangan, apalagi kalau jangan sampai juga kasihan ada, karena dia tidak tersentuh dengan bagus, semua anak-anaknya disuruh untuk mencari, ya. Jadi akhirnya ketika mereka mau ke sekolah, mereka sudah tidak bisa tidur dengan baik, sudah ngantuk karena dan sehingga mereka tidak belajar dengan baik karena malam mereka disuruh untuk mencari lagi, ya. Itu hal yang kita harus perhatikan, Toib. Kadang-kadang Ustadz, saya juga turun di lapangan kemarin itu, sempat tanya, ini kan pernah ada satu keluarga yang dibantu dengan sapi itu kemarin, dan akhirnya sapi itu tidak bisa bertahan lama. Saya tanya alasan kenapa bisa seperti ini, kan ini bantuan dari pemerintah harusnya dijaga. Katanya mungkin iklim yang tidak sama dengan kontur sapi itu, jadi akhirnya sapi ini tidak bisa bertahan. Nah, ini juga perlu dilihat juga Ustadz untuk harusnya begini, ketika kita mau memberikan bantuan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan, misalnya sapinya, kita harus juga memberikan melihat apa yang dikonsumsi oleh sapi itu. Gitu, jadi seperti itu sampai selesai sapi itu dan sudah dibuat menjadi harta, dan itu memberantas dia kemiskinan secara tidak langsung. Itu yang harusnya, ya. Jangan justru kita membiarkan sapi sudah selesai, dia tidak mau tahu menahu lagi. Harusnya semuanya diperhatikan, ya. Kadang orang begitu, diberikan bantuan ayam mati, diberikan bantuan sapi mati. Bukan karena tuan sapinya ini yang diberikan bantuan ini tidak memperhatikan, tidak, tetapi kasihan, hampir mau makan setengah mati, padahal ini kasih makan sapi. Bikin dia tidak tak pikir. Hampir lawa-lawa hialo mabola hello gua lo datala, patah sapi. Hampir memberikan makan kepada istri dan anak-anak bolong potingo. Bukan potingo lagi, potingo. Malengon dia lo kuita apa kan tanya di tewalan. Ini. Apa keutamaan bagi seseorang yang selalu menghadirkan nilai dan norma Islam dalam kehidupan keluarganya, Pak Ustadz? Pertama, sebagaimana kata ayat tadi, litaskunu ilaiha. Dia menjadi tenang. Ada masalah, tidak ribut. Tenang. Iya. Diselesaikan dalam rumah. Ya. Jangan sampai ada orang yang ketiga. Yang tahu. Ya. Orang ketiga. Orang ketiga di sini. Ada orang dua ini Ustaz, baru ini orang ketiga. Pelakor kan 3,5. Oh, 3,5. Tidak genap. Jadi pelakor dan pebinor. Pelakor perampas laki orang, pebinor perampas bini orang. Ya, jangan sampai dipelintir lagi, bukan perampas laki orang, tapi perawat laki. Dia mau rawat. Kalau bolos satu-satu, dikit dong. Dia mau rawat nanti tidak mau. Jadi kalau dia dituntun oleh syariat, semuanya dia tenang, ya. Hartanya yang dia dapat tenang, sedikit pengen makan kasubi, senang, sok kanyang, sudah statongka itu, apalagi dabu-dabu, yang penting jangan makan ku asam suntung. Suntung patah puto ilahe, campur lembet tuh memangin. Jadi kalau dengan syariat Islam, dia akan merasa tenang. Kemudian berikutnya, kalau ada masalah, namanya juga jangankan rumah tangga, piring saja habis dicuci, ada mau atur kagak dia mau bunyi-bunyi, toki-toki, ya. Apalagi rumah tangga yang beda karakter,
Ya. beda orang, Ya. beda sudut pandang. Ya. Ya, menyatukan sudut pandang itu susah. Ya, pasti ada yang berbeda. Nah, Ya. perbedaan itulah yang harus di-manage. Ya. Kadang rumah tangga orang menganggap dia itu sarang-sarang, pokoknya tidak tahu orang di dalam rumah. Nah, kalau dia dibimbing oleh Islam, tidak ada piring terbang, tidak ada walanga terbang, tidak ada walau ditinggal. Semua serba terbang ya. Terbang semua. Nah, itu karena apa? Karena dia terbimbing oleh Islam. Ada apa-apa, Yeah. coba duduk kamarnya baik-baik dulu. Ya. Ya, duduk kamarnya baik-baik dulu. Ada apa ini? Yeah. Ya. Dan orang tua juga dibimbing oleh Islam sehingga ketika masuk dalam rumah tangga anaknya Yeah. bukan menjadi bensin, tetapi dia menjadi air. Kalau bensin kan Lu mau tambah nyala, akhirnya sudah, apa? Ngana tidak mau sudah. Pisah Jo. Aduh. Nah, itu bensin namanya. Bensin. Nah, harusnya ketika ada masalah yang terjadi sama anak-anaknya, Ya. dia justru cari solusi. Ilang malah uti. No, ilang malah timba papate odi. Ngoni ini titilantah lah batau malali odi. Ya. Coba ingat kesana ngoni dulu di puade itu sanang-sanang tertawa-tertawa. Baru uti papate odi. Oh lah uti. Apalagi so akad nikah. Akad nikah itu kan penyerahan. Penyerahan ya. Penyerahan dari orang tua kepada suaminya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dibimbing oleh Islam, ada masalah, sudah tenang, Ya. aman. Jangan ada keributan. Ya, seperti itu. Dan cari solusi baik-baik. Ya. Ketika misalnya suaminya misalnya suka mau nikah lagi, Ya. aman. Ya. Tanya, tahu lolo. Iya, tahu lolo ya. Nanti kalau istri yang baik, sudah mari Jobi, nanti saya langsung melamar kemari. Udah apa istri begitu itu Ustaz saya. Setengah mati. Bayangkan saja Aisyah. Ya. Aisyah ini istri Nabi. Ya. Ya. Cemburunya Aisyah ketika Nabi menyebutkan nama Khadijah ketika dia bersandar di pohon, gugur semua daun-daun pohon itu. Ya, saking panasnya hati dari Aisyah. Itu baru istri Nabi, apalagi bukan istri Nabi. Sama dia ada makan abu-dabu. Berarti itu harus diperhatikan juga Ustaz ya. Ya, iya. Jadi kalau kita, tapi istri yang soleha itu begitu. Istri yang soleha itu dia mengizinkan suaminya untuk nikah lagi. Di Ustaz ini kira-kira ada bakal kirim kode pada istri atau bagaimana? Saya rasa Ada pengkodean ada. Pengkodean. Jadi ya. seperti begitu juga kalau orang sudah menikah, jangan DP gombal gagak sebelum menikah DP gombal Gagak. sayang semakan, tidur, udah wow. Pas nikah, semakan nggak? Ada memasak apa kan boleh dari? Kayak bom bikin buntangan DP masakan ini. Padahal kalau bisa garam sekali nggak DP makanan ini. Padahal pada saat dia pada saat dia masih bertamu, mau biar penuh atau kopi, sudah enak. Biar tidak ada gula, so manis ini. So manis ini kopi. Tapi pas ini udah lempar semua. Ini karena apa? Karena nikahnya bukan karena Allah. Jadi lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala. Harus diperhatikan juga itu. Itu nggak mau ya tampilan nikah. Ya Ustadz. Nah ini Ustadz ya, karena ini sudah di momen terakhir, beberapa menit lagi perjumpaan kita. Nah ini sekarang ini sudah mulai muncul juga fenomena-fenomena bahwa ada yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah mulai ada generasi merunduk. Nah generasi merunduk akhirnya sekarang juga turun di pihak keluarga. Nah kadang-kadang di dalam rumah tangga ini keharmonisan ini mulai berkurang karena masing-masing sibuk dengan handphone. Ketika Ustadz misalnya saya yang teupik baku ini warkop, kami lebih sibuk dengan orang di luar sana ketimbang orang yang dekat orang. Nah ini bagaimana tanggapannya Ustadz untuk kasus ini? Pertama, harta itu tergantung siapa pemakainya. Ya. Motor ketika dipakai oleh orang yang sadar, orang yang waras, pasti dia atur gasnya. Ya. Kalau orang yang bawa motor, so talapas DP kabel, dia nggak ngepel. atau yang istilah ti apa-apa, jelas, so sandar gas, dia so anggap laju ini dia so anggap seperti pelan. Akhirnya mama kuat. Itu karena apa? Karena itu yang maksud saya, harta itu tergantung siapa yang memakainya.
Yeah. Begitu juga smartphone. Smartphone ya. Ya. Begitu juga HP, Yeah. handphone. Jadi tergantung siapa yang memakainya. Yeah. Kadang ada orang memakai HP begini, dia tidak punya adab di samping orang-orang tua, Yeah. ya, dan dia anak-anak, ya adabu. Ada orang tua dulu dia tohu Cuma serius HP. serius dengan HP. Dia tidak hormati lagi orang tua. Ya, Yeah. akhirnya jauh adabu. Yeah. Degradasi akhlak. Degradasi Ya. Ustaz ya. Turunnya akhlak. Kenapa? Karena menganggap HP itu lebih penting Iya. daripada segala-galanya. Ya, jangankan demikian, istrinya dianggap ya orang sebagai patung. Dia lebih penting dari HP-nya dibanding istrinya, dibanding suaminya. Iya. Ya, oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, nikmal malus soleh lirrajuli soleh. Iya. Sebaik-baik harta itu adalah untuk orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Harta yang baik pasti akan dipakai. Kalau dia harta menjadi harta itu harta yang baik, pasti dipakai oleh orang yang baik. Jadi kalau misalnya HP ini adalah dipakai oleh orang yang baik, dia tempatkan kapan dia pakai HP. Kapan DP HP dia harus taruh. Yeah. Sekalipun ada yang penting, dia harus taruh. Sekalipun misalnya kalau ada orang tua, dia harus pamitan. Boleh maaf, saya masih jawab ini 1-2 kalimat, baru saya mau. Harusnya begitu. Tidak, kalau ini tidak, bicara sedikit baru lama diam sampai pulang begitu. Ini kan tidak jauh adabu, ya. Tidak adab itu hal yang sangat penting kita perhatikan. Jadi pada saat kita mau duduk dengan orang tua, duduk dengan guru, ya, harus melihat adab. Kalau anak-anak dahulu, ya, saya masih dapat rasa sendiri. Kalau ada orang tua dulu bercerita begini, ya, kon mau berjalan tidak ada adab, bolo nunu, bolo huata, ya, buat orang tua mau kode dengan mata begini. Pulang tamu itu sudah mentapu bulado itu. Nung hemalay putih. Kalau sekarang tidak. Mata sekarang som tidak. tacabu. Mata som tacabu, mata som minggu-minggu loh. Som tacabu itu bola mata. Tidak ada. Malah justru orang mau tanya. Dan di zaman sekarang lagi, ya, murid tidak ada adab. Pak Guru tidak ada rokok, saya minta rokok. Degradasi moral. Degradasi moral, ya. Ini kan karena apa? Karena hal yang harus kita perhatikan juga pada saat kita mau mendidik anak kita, ya, mendidik keluarga kita, adab itu yang sangat penting. Jadi ketika kita memegang handphone, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau ada orang tua uti, botar kesan itu HP, ya, yang bolo pakai HP terus pada lo patung ngana kira-kira bodoh yang siapa. Nah, harusnya begitu. Dididik anak itu supaya menjadi anak yang berakhlak, ya. Sekarang di mana-mana begitu, ya. Sehingga harusnya dia nanti sudah free, sudah tidak ada lagi orang bersamanya, atau misalnya ada waktunya, diberikan jam kapan dia mau main HP dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu yang harus dia perhatikan, dia memegang HP supaya teratur bagus waktunya dia memegang handphone tersebut. Begitu Ustaz. Nah, karena info di akhir pertemuan Ustaz, mohon untuk memberikan juga closing statement atau pesan-pesan untuk sahabat milenial yang saat ini sedang menyaksikan kita lewat layar televisi kesayangannya, mungkin Ustadz bisa diberikan. Taib. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, kita dulu menjadi orang yang baik. Gitu. Mulai dari diri kita Ustadz. Mulai dari ibda binafsik, ya, kata seorang penyair, ya. Mulailah dari diri kita, dirimu. Kalau kita ingin menuntut istri kita seperti Aisyah, maka kita harus seperti Rasulullah. Ya, jadi seperti kalau kita menginginkan istri kita seperti Fatimah Zahra, maka kita seperti Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa? Kalau kita menginginkan istri kita yang ideal, ya, yang perfect, ya, kita pun harus perfect seperti dia. Ya, dalam artian orang nikah itu sekufu, sederajat, ya, sederajat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikanlah pondasi dalam rumah tangga itu dibimbing oleh syariat Islam. Supaya apa? Ada masalah, ada problem, ya, kita terbimbing oleh Islam. Karena masalah rumah tangga ini masalah yang sangat, sekalipun dia skop yang terkecil, ya, tetapi skop kepemimpinan yang terkecil, tetapi dia hal yang sangat besar, ya.
sangat besar. Kalau dia tidak mampu membimbing rumah tangganya, bagaimana mungkin dia akan membimbing negaranya? Bagaimana mungkin dia memimpin daerahnya? Tidak mungkin. Ya, jadi skop yang terkecil tapi sangat berpengaruh. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan ketika kita mau menjalin dengan pasangan hidup kita, kita menganggap pasangan hidup kita itu bukan malaikat yang tidak pernah bersalah. Ya, suamimu bukan malaikat, engkau bukan bidadari. Suamimu punya salah, engkau juga punya salah. Ya, jadi kalau kita berumah tangga itu, yang harus kita cari adalah bukan kita mencari cinta itu tumbuh bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi cinta itu tumbuh untuk melengkapi kekurangan. Jadi kalau kita cinta, kita mau cinta ke dia ini apa? Mau cari kesempurnaan dia, kelebihan dia. Oh, ente tidak akan kekal. Habis kelebihannya, engkau akan tinggalkan dia. Tetapi tujuan kita cinta itu untuk melengkapi kekurangan, maka kita akan langgeng dengan pasangan hidup kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz ini sudah berbagi di hari ini, dan insya Allah ini bisa menjadi pelajaran tersendiri untuk saya, dan juga ini orang yang suka menikahi hati yang tidak tahu diri, insya Allah. Dan juga ini insya Allah bisa menjadi تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة